Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang wanita hamil di Lampung Barat nyaris tewas akibat dianiaya suaminya. Pelaku kemudian bunuh diri. Kawanan pencuri mengumbar senjata api saat terpergok mencuri motor di Bandar Lampung. Geledah. Jangan mau. Seorang bandar narkoba ditangkap di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Ya, apa? Tahu sabu ya? Ini siapa? Kita ya. Hah? Ini siapa? Hah? Beli kamu. Ini siapa? Beli di mana kamu? Enggak ada, Pak. Ada ya? Seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan terluka parah akibat dianiaya suaminya di sebuah gubuk di kebun kopi di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, Senin siang. Korban DS menderita luka bekas sayatan senjata tajam di perut, tangan, dan punggungnya. Menurut polisi, penganiayaan bermula saat korban dan pelaku cekcok mulut yang diduga dipicu masalah ekonomi keluarga. Pelaku JL yang emosi kemudian menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Korban selamat setelah berpura-pura tidak sadarkan diri, dan saat itulah pelaku akhirnya nekat bunuh diri dengan senjata tajam yang dipakai menganiaya istrinya. Tidak suka ya terhadap ada beberapa permasalahan yang mungkin masalah keluarga yang kita juga belum bisa simpulkan, sehingga suaminya melakukan penganiayaan terhadap istrinya ya, sehingga istrinya mengalami luka pada bagian perut ya, dan setelah itu istrinya berpura-pura meninggal ya. Dengan situasi istrinya dia lihat seperti itu, kemudian dia panik dan melakukan bunuh diri ya. Penganiayaan di tengah kebun kopi ini diketahui setelah korban meminta pertolongan. Warga kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit, sementara mayat pelaku dievakuasi polisi. Sini sama sini, langsung saya kabur, nyari bantuan untuk nyari mobil, nyelamatin istrinya itu. Ini ke saya tuh. Segini. Jadi yang laki ini udah nggak, bapak dobrak itu udah nggak ada. Udah nggak ada nyawa. Selain di kaki ada luka di mana? Nah itu langsung saya pergi. Ini kayak gini, artinya bentukan presiden itu kayak gini. Makanya saya juga berani saya bilang sama masyarakat itu jangan dekati sebelum ada pihak dari kepolisian datang. Itu takutnya nanti ada kesalahan kita. Cuma saya narik daripada istri yang tadi yang masih minta ditolong. Tapi bapak ikut nggak? Menurut polisi, janin bayi dalam kandungan korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Tidak ada tersangka pada kasus ini karena telah tewas bunuh diri. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang dipakai menganiaya korban. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim penyidik Polres Pesawaran menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan di Pasar Gedong Tataan, Desa Sukaraja. Pembunuhan tersebut rupanya dilatar belakangi cemburu buta tersangka Firman terhadap korban Aan Suhendar. Korban Aan Suhendar dan istri tersangka sama-sama berdagang di Pasar Gedong Tataan. Kejadian bermula saat tersangka hendak menjemput istrinya, namun istrinya sedang mengobrol dengan korban. Tersangka yang cemburu kemudian menyerang korban dengan pisau hingga korban tewas. Begitu sampai pasar, saya lihat istri biasa saya sebut di depan, nggak ada, saya ke belakang. Nah, saya ke belakang, saya lihat ada si korban di situ. Nah, istri saya ngobrol gitu kan. Jadi emosi saya langsung muncak, Pak, langsung gelap gitu, Pak. Pikiran udah nggak ada ini lagi, Pak. Otak ini udah terbakar cemburu gitu, seolah-olah apa gitu, Pak.
Tersangka merupakan pekerja di kolam ikan. Ia membawa pisau dari tempat kerjanya saat menjemput istrinya di pasar. Pisau itulah yang dipakai untuk membunuh korban. Memang dia ini sedang membawa senjata tajam yang dibawanya dari kolam ikan waktu dia sedang menyelesaikan pekerjaannya, memberi makan ikan. Terus untuk motif itu sendiri karena apa itu? Jadi menurut keterangan dari tersangka, lagi-lagi keterangan dari tersangka adalah bahwa dia cemburu istrinya ngobrol. Ya, istrinya ngobrol, dia cemburu dan dia hilap. Pembunuhan terhadap Aan Suhendar oleh Firman terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Pembunuhan tersebut terjadi di pasar yang sedang ramai warga. Korban tewas dengan banyak luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Pada pemeriksaan awal, pembunuhan dilatar belakangi tuduhan terhadap korban yang kerap menggoda istri tersangka. Meski sempat kabur, Firman akhirnya menyerahkan diri ke polisi di hari itu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Kawanan pencuri motor di Bandar Lampung kian nekat. Mereka membekali diri dengan membawa senjata api untuk mengancam warga yang memergoki aksinya. Baru-baru ini kawanan pencuri menggasak motor di halaman sebuah kantor jasa perjalanan umroh dan haji di Kedamaian, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang yang datang ke TKP dengan 1 motor berboncengan. 1 pelaku berperan mengawasi lingkungan sekitar dan 1 lagi mencuri motor. Dia ngeluarin pistol. Pelaku yang sedang merusak kunci kontak motor kemudian mengeluarkan senjata api jenis pistol saat terpergok korban. Sambil menodongkan senjata api ke arah korban, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Ada 2 orang teriak maling gitu kan. Jadi orang-orang pada datang. Habis itu pas mau direbut? Iya, mau direbut. Ternyata dia ngeluarin pistol dari jaketnya. Itu ditodong ya, Mbak? Iya. Langsung diarahin? Diarahin. Pistol itu warna putih dia tuh. Kalau nodong pistol itu cuma 1 orang. Nah, kalau untuk pelaku sendiri? Pelakunya itu ada 2 orang. Dia ada kawannya. Satu ini ada kawannya. Jadi 2 orang kan. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelakunya. Hingga Senin siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran kebun bambu terjadi di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin siang. Api cepat membesar dan meluas karena banyak daun bambu dan semak kering dampak kemarau. Kebakaran menjalar ke perkebunan pohon jati seluas sekitar 1 hektar. Akibatnya puluhan pohon jati hangus terbakar. Kebakaran ini juga menyebabkan warga panik sebab dekat dengan permukiman. Mereka khawatir api menjalar dan membakar rumah mereka. Tadi nggak tahu apinya arahnya dari situ, dari ujung itu nggak tahu. Pokoknya datang nggak tahu udah apinya jadi. Sekitar jam berapa, Nek? Ya jam 1 lah. Kita tahu nggak sih, Nek, penyebabnya karena apa? Nggak tahu saya, pokoknya ada api aja. Nggak tahu penyebabnya dari mana. Langsung jalar apinya. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sebagian titik api tidak terjangkau selang petugas damkar dan api akhirnya dipadamkan dengan alat seadanya, seperti ranting dan air yang diangkut dengan ember. 1 hektar lebih lah ini. Rumpun bambu ini. apa sih, Bang, penyebab kebakaran ini? Yang jelas ini informasi masyarakat tadi ada yang bakar-bakar di sana. Kebakaran tidak menjalar ke permukiman dan bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga dampak cuaca panas, dampak kemarau.